Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Dwi Nur Almas dengan NPM 06 2019 107 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang terdapat pada modul 2 praktikum basis data. Jadi terhadap modul langkah-langkah yang ada pada modul 2, yang pertama kita disuruh untuk membuat file dengan nama koneksi.php. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah file yang ada di direksi praktikum dengan nama koneksi.php. Di sini pada langkah-langkah yang ada di modul kita disuruh untuk melakukan atau mengisi dengan kode seperti yang ada di layar seperti ini. Jadi di sini ada function koneksi yang dimana ini tujuannya untuk mengkoneksikan atau menghubungkan terhadap database DB pendaftaran praktikum. Di sini terdapat beberapa variabel, yaitu ada variabel DB host yang dimana dia berisi nilai nama host dari database MySQL kita, yaitu localhost. Lalu di sini ada DB user yang kita gunakan adalah root. Jadi kita mengisi nilainya dengan root. Lalu di sini ada variabel DB password yang dimana dia digunakan untuk mengisi nilai password yang ada di database MySQL kita. Di sini kita kosongi karena di database saya tidak ada password. Lalu di sini ada DB database, yaitu nama database yang kita ingin koneksikan nanti. Lalu di sini ada try catch, di mana dia akan mengembalikan nilai objek, yaitu nama hostnya. Lalu ada nama user dari sini tadi. Lalu ada password dari sini dan ada nama database seperti itu. Jika nilai-nilai ini tidak sesuai dengan database yang kita miliki, maka dia akan mengoutputkan seperti ini, terjadi kesalahan koneksi database seperti itu. Lalu lanjut untuk ke langkah yang kedua, yaitu kita membuat require once untuk memanggil file koneksi PHP pada file index.php. Jadi di sini ada index PHP. Nah, di sini ada require once, yaitu terletak pada langkah yang kedua. Di require once ini dia berfungsi untuk menyambungkan data file yang ada di koneksi.php. Jadi dia ini tuh berfungsi untuk memanggil file koneksi.php seperti itu. Jadi ketika web ini mau dibuka, ya, ketika folder ini akan dibuka, dia akan langsung terkoneksi terhadap koneksi.php yang dimana isinya adalah seperti ini. Lanjut untuk yang langkah selanjutnya, yaitu ada membuat folder model. Jadi di sini kita sudah membuat folder model yang saya tunjuk di sini. Lalu di folder model tersebut kita disuruh untuk membuat beberapa file, yaitu ada aslab model, lalu ada out model, lalu ada praktikum model, lalu modul model, lalu ada praktikan model, lalu ada daftar prak model. Oke. Tapi lalu ada out model.php juga. Oke. Jadi di setiap yang pertama pada
Oh ya, lanjut ke langkah yang selanjutnya yaitu kita membuat file index.php. Jadi di sini kita apa namanya? Mengubah file di sini. Jadi di sini sudah saya rubah pada saat melakukan langkah-langkahnya. Jadi di sini kita menambahkan sebuah requirements yang dimana setiap requirements ini adalah untuk em, apa namanya, untuk memanggil file yang terdapat pada directory model. Jadi di sini ada out model, praktikum model, aslab model, modul model, praktikal model, dan daftar prak model. Yang dimana di sini semuanya sama sama filenya terhadap directory model. Seperti ini. Lalu ke langkah selanjutnya, kita mengubah file pada file out model.php. Jadi pada out model.php ini kita menambahkan apa namanya, mengisikan beberapa kode yang dimana di sini ada function index. Dia berfungsi untuk memanggil apa namanya, memanggil file index yang gimana nanti dia difungsikan untuk mengatur tampilan awal dari apa namanya, dari directory ini, dari folder SI praktikum ini. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Di out index ada di view. Dan ini adalah untuk mengatur apa namanya, mengatur bagian awalnya, halaman awal. Lalu ada apa namanya, ada login as login as lab, function login as lab. Dia berfungsi untuk memanggil file login aslab.php. Jadi di dalam view ini, di dalam directory view ini, dia digunakan untuk mengatur halaman login untuk aslab. Jadi di sini ada view, lalu dia masuk ke dalam out, lalu pada kita masuk ke dalam file login aslab. Ya, di sini ini difungsikan untuk mengatur apa namanya, tampilan pada aslab. Maksudnya tampilan pada akun aslab seperti itu, tampilan awalnya. Lalu ada login praktikan. Login praktikan ini kita gunakan untuk apa namanya, memanggil file login praktikan. Dia ada di sini. Dia difungsikan untuk mengatur tampilan awal pada praktikan seperti itu. Oke, lanjut ke daftar praktikan. Fungsinya juga sama, dia memanggil file daftar praktikan.php yang ada di view. Jadi view ini tuh difungsikan untuk mengatur tampilan daripada setiap tabel-tabel yang ada di database seperti itu. Lalu ada proses out aslab. Ini difungsikan untuk mengautentikasi atau mencocokkan data yang ada pada database seperti itu. Yang gimana di dalam function ini terdapat parameter yaitu npm dan password. Jadi data yang dimasukkan adalah npm dan password. Yang gimana dilakukan perintah pada variabel SQL. Yang gimana dia untuk menampung perintah yang nantinya akan disalurkan ke dalam variabel query seperti ini. Jadi di sini select bintang from aslab where npm sama dengan npm dan password sama dengan password. Jadi ini adalah merupakan query dari SQL yang dimana nanti dia akan dimasukkan ke dalam query ini. Jadi di sini dia akan dimasukkan ke dalam koneksi lalu akan dilakukan sebuah query terhadap perintah yang ada di sini seperti itu. Lalu dia akan dikembalikan nilainya terhadap array asosiatif yang dimana nanti nilai-nilainya akan dikumpulkan ke dalam array asosiatif.
Lalu lanjut ke dalam function out aslab. Out aslab ini difungsikan untuk autentikasi aslab. Jadi ini adalah proses autentikasinya. Yang ini adalah autentikasinya. Jadi nilainya dikumpulkan dulu di sini, lalu dia akan dicocokkan di sini. Jadi di sini ada npm sama dengan post yang maksudnya adalah ini adalah form npm dan ini adalah form password yang ada di sini. Nah, ada di sini ini adalah formnya yaitu post. Jadi ketika dia masuk, dia akan langsung masuk ke sini, langsung datanya akan dimasukkan ke dalam sini. Ketika datanya sama, maka dia akan langsung ganti session atau masuk ke dalam sini, ke dalam tampilan aslab. Jadi dia akan berganti sesi. Lalu ketika dia datanya tidak sama dengan yang ada di sini, dengan yang ada di apa namanya, dengan yang ada di datanya, maka dia tidak bisa masuk atau password dan npm-nya salah seperti itu. Lanjut untuk proses out praktikan. Proses out praktikan ini hampir sama fungsinya dengan proses out aslab, di mana dia menampung npm dan password dari praktikan, lalu di SQL-nya dilakukan perintah seperti ini, yang dimana nanti query-nya akan melakukan perintah SQL tersebut. Jadi dia akan dikoneksikan lalu dilakukan perintah seperti ini. Lalu setiap datanya akan dimasukkan ke dalam area asosiatif. Lalu lanjut ke out praktikannya. Dia fungsinya sama, yaitu untuk mencocokkan data npm dan password sesuai yang ada di tabel praktikannya. Jadi ketika dia sesuai dengan data yang ada di sini, yang ada di data ini, yang dimana dia didapatkan dari area asosiatif, maka dia akan langsung masuk ke dalam role praktikan atau sesi praktikan. Ketika dia salah, maka password dan npm-nya salah. Seperti itu. Lalu di sini ada public function logout. Dia digunakan untuk menghancurkan atau menghapus setiap proses yang ada di dalam akun yang telah login ketika dia di logout. Jadi ketika dia di logout, maka setiap proses atau apa ya? Ya, setiap proses itu akan dihancurkan atau dihapuskan seperti itu. Jadi dia benar-benar clear ketika dia gila out seperti itu. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu mengubah file aslab model.php. Jadi kita masuk ke dalam aslab model.php. Gimana di sini kita memberikan kode sesuai yang ada di modul tersebut. Yang gimana di sini ada function yang pertama yaitu ada function get yang dimana parameternya adalah id aslab. Lalu di sini apa namanya? ID aslab ini itu berisi apa namanya, berisi ID aslab yang ada di tabel aslab. Lalu di sini itu ada apa namanya, ada variabel SQL yang dimana dia difungsikan untuk menampung perintah untuk MySQL-nya, yang dimana nanti dia akan ditampung pada variabel query. Yang gimana nanti query ini difungsikan untuk melakukan perintah sesuai yang ada di variabel SQL ini nanti. Lalu setiap data-data yang ada di dalam perintah ini, dia akan disimpan pada hasil ini. Hasil ini merupakan array-nya.
Jadi setiap data-data tersebut akan disimpan di dalam setiap array yang ada di variabel hasil. Seperti itu. Lalu ada function index. Ini digunakan untuk mengatur tampilan awal ketika login ke dalam Aslab-nya. Lalu di sini ada function get module. Function get module ini digunakan untuk mengambil seluruh data modul. Jadi di sini ada perintah yang dimana dia akan menampilkan. Di sini ada di sini ada perintah untuk menampilkan apa namanya? Perintah query untuk menampilkan tabel pada modul. Yang gimana nanti apa namanya? Variabel ini atau nilai dari variabel ini akan dimasukkan ke dalam variabel query yang nanti dia akan ditujukan ke dalam database yang sudah dikoneksikan nanti. Lalu setiap data-data yang sudah diambil, dia akan dimasukkan ke dalam array hasil ini. Lalu lanjut pada function get nilai praktikan. Dia difungsikan untuk apa namanya? Mengambil seluruh data dari mengambil nilai dari database, seluruh data nilai dari database. Di mana ini adalah perintah SQL-nya, maksud saya perintah query-nya dimasukkan ke dalam SQL ini, yang dimana nanti akan diperintahkan melewati query yang sudah tersambung terhadap database-nya. Yang dimana setiap data-datanya akan disimpan ke dalam array hasil ini. Lalu lanjut pada function nilai. Ini digunakan untuk mengatur tampilan nilainya. Jadi setiap apa namanya? Setiap ID modul dan ID nilainya itu akan diekstrak atau dia akan dilempar ke dalam apa namanya ke dalam Aslab nilai ini. Jadi setiap nilainya itu berdasarkan modul data dari modul dan nilai tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk langkah selanjutnya yaitu mengubah file praktikan model. Oke. Di sini ada function get, dia digunakan untuk apa namanya? Mengambil data ID pada praktikan, pada tabel praktikan. Di sini ada perintah query-nya yang disimpan pada variabel SQL. Lalu dia akan diperintahkan ke dalam koneksi database yang sudah terhubung. Lalu disimpan pada apa namanya? Array asosiatif. Function index ini digunakan untuk mengatur tampilan awal daripada praktikannya. Lalu di sini ada function get praktikum. Ini digunakan untuk mengambil apa namanya? Mengambil data dari mengambil seluruh data praktikum yang ada pada praktikan yang aktif. Oh, ini digunakan untuk mengambil data praktikum yang aktif. Jadi di sini perintah query-nya yang dimana nanti akan disambungkan ke dalam database yang sudah dikoneksikan. Lalu ada public function daftar praktikum. Ini berfungsi untuk mengatur tampilan dari daftar praktikum nanti. Lalu ada get pendaftaran praktikum.
Ini digunakan untuk apa namanya mengambil data dari pendaftaran praktikannya. Jadi di sini ada apa namanya ada perintah query-nya yang nanti akan dihubungkan ke dalam database yang sudah terkoneksi lalu akan disimpan ke dalam array hasil. Lalu ada public function praktikum, ini digunakan untuk mengatur tampilan awal dari praktikum. Lalu ada function get module. Ini digunakan untuk mengambil data praktikum aktif atau modul aktif yang saya maksud. Oke, lalu ada get nilai praktikan. Ini digunakan untuk mengambil data ID praktikan dan praktikum yang nanti digunakan untuk nilainya, untuk mengambil nilai dari tiap praktikumnya. Lalu di sini ada apa namanya function nilai praktikan. Ini digunakan untuk mengatur halaman nilai praktikumnya. Lalu kita lanjut ke praktikum model.php. Di sini kita disuruh untuk menambahkan kode seperti yang ada di modul. Ada function get, ini digunakan untuk mengambil seluruh data pada database praktikum. Lalu di sini ada public function index yang dimana untuk mengatur tampilan awal dari praktikumnya. Lalu lanjut ke modul model.php. Ya. Terdapat function get yang kita tambahkan yang seperti yang ada di dalam modul. Di sini ada ya. Ini adalah perintah query-nya untuk disambungkan ke dalam database yang sudah tersambung. Nanti dia digunakan untuk mengambil seluruh data pada modul seperti itu. Lalu ada public function index, dia digunakan untuk mengatur tampilan awal halaman modul. Oke, sebentar. Ya. Lalu kita lanjut ke daftar model.php. Ini digunakan untuk apa namanya? Pada function get ini digunakan untuk mengambil seluruh data praktikan yang telah mendaftar nanti, yang dimana nanti dia akan disambungkan terhadap database yang sudah tersambung. Ya nanti semua datanya itu akan disimpan ke dalam array hasil.
Lalu ini indeks, dia digunakan untuk mengatur halaman awal pada pendaftaran. Lalu lanjut untuk langkah selanjutnya yaitu menambahkan routing pada kelas index.php. Di sini terdapat beberapa perubahan. Jadi perubahannya itu semuanya apa namanya? Di perubahannya itu terdapat pada require once-nya, yang dimana fungsinya itu untuk menghubungkan ke dalam file modelnya. Jadi di sini kita mengubahnya menjadi seperti ini. Yaitu ada pemanggilan apa namanya, pemanggilan suatu objek terlebih dahulu, yang dimana lalu setelah itu di sini terdapat beberapa aksi-aksi yang dimana dia itu berhubungan terhadap apa namanya, terhadap file apa namanya, directory modelnya. Jadi routing ini itu difungsikan untuk menyambung ke dalam directory model. Jadi setiap tabel-tabel itu nanti akan terhubung pada file-filenya tersendiri. Seperti contoh untuk out model ini dia akan apa namanya? Dia akan terhubung pada out indexnya. Jadi seperti ini. Jadi dia akan terhubung ke sini terlebih dahulu, lalu nanti akan dilempar ke dalam indeksnya seperti ini. Jadi ini itu digunakan untuk merouting. Baik, mungkin seperti itu saja dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak sekali kesalahan yang saya perbuat di dalam apa namanya, di dalam penjelasan saya, dan juga jika banyak kekurangan dari penjelasan saya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.